Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Fas Krusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue masih bareng Babe Ridwan Saidi. Gue mau diskusi sama Babe nih mengenai sejarah nih yang pasti nih ya. Karena gini Be, ini mengenai sejarah Kesultanan Buton Be. Belum banyak referensi Be. Belum banyak referensi tentang Buton. Kesultanan Buton ini Be. Iya. Bisa nggak Babe tolong jelasin sedikit lebih mengenai kerajaan Buton ini? Iya, bahkan Buton itu kan saya belum pernah lihat orang mengangkat dalam pentas nasional sejarahnya, ya kan? Dan referensi nggak banyak Be mengenai Buton ini Be. Padahal itu penting ya, Buton. Penting Be. Iya, kita mengenal konstitusi negara pertama kali kan oleh konsep yang muncul di Buton pada 1597. 1597. Oke, basicnya konstitusi negara. Iya. Kan kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 yang dirumuskan oleh BPUPKI, kemudian PPKI, itu kan nggak ujuk-ujuk cara bahasa populernya kan. Kan itu ada residenis, ada riwayat hukum. Kenapa lahir itu. Jadi kita melihat pertama kali arti kata Buton ya. Artinya apa sih Be Buton ini Be? Begini, ada bangunan batu di daerah situ, ya kan? Bangunan batu yang umumnya kalau ada bangunan terbuat dari batu, bersusun-susun, batunya besar-besar, kita katakan benteng. Tapi kan benteng bukan kastil. Bukan kastil itu satu wilayah tertutup, itu namanya benteng. Kalau itu kastil di Campeak Bogor juga ada desa namanya Benteng, masa di situ ada kastil buat apa, ya kan? Nah, jadi Buton itu dialek lokal ya. Karena untuk menyebut kata martabat 7 yang merupakan konstitusi dari Kesultanan Buton itu, mereka juga ada yang mengatakan murtabat 7, murtabat 7. Apa maksudnya itu Be? Itu sifat-sifat Allah ya. Murtabat 7. Nah, kalau mestinya Baton jadi Buton itu biasa di dalam linguistik ya kan. Kalau istana kerajaan Sunda kan namanya Pabaton. Pabaton itu artinya ada batu besar yang berisi prasasti. Tingginya sekitar 3 meter di depan Istana Bogor sekarang. Dulu kan itu istana kerajaan Sunda. Itu namanya Pabaton. Dia menjadi Buton itu biasa karena itu masalah dialek lokal. Itu artinya batu. Batu itu mengacu kepada bangunan yang terdiri dari batu yang cukup luas yang ada di daerah tersebut, yang orang namakan Wolio. Itu tahu abad berapa Be? Kalau batu itu di Buton itu abad berapa udah bangunan batu di situ? Bangunan batu itu jauh sebelum ada konsep kerajaan, itu sekitar abad 9-10. Abad 9 ke 10. Era Inka kan itu orang Peru yang bikin. Itu setelah bangunan kayu atau sebelum? Enggak pakai kayu, batu semua. Berarti lebih modern dong Be? Enggak modern, artinya emang Peru bikinnya susunan batu-batu aja. Oke, hanya tumpukan-tumpukan batu gitu aja Be ya? Di pasar ikan kan banyak yang orang bilang baterai, itu kan sebenarnya itu maksudnya Buton itu. Di Aceh juga ada bangunan-bangunan itu. Itu orang mengatakan di mana-mana benteng, tapi bukan, kecuali di pasar ikan dibilang baterai, bukan battery, baterai. Jadi bangunan ini dinamakan Wolio kan. Wolio itu native artinya. Itu kan bahasa Melanesia. Karena dekat sekali hubungan antara daerah Sulawesi itu dengan Melanesia. Banyak kata-kata berasal dari situ, seperti bau-bau ya kan? Kota di situ. Bau itu kan ukuran. Dulu orang mengatakan ini tanah Bapak ini berapa bau Pak, begitu. Jadi bau-bau artinya luas. Berarti bau-bau berarti luas. Tanah yang luas itu bau-bau. Iya. Itu dari segi kata-kata. Kemudian power system
Mayor Power System di Buton itu berdiri 1332. Kerajaan Buton. Kerajaan Buton itu waktu bulan Islam ya. Kerajaan Buton 1332, rajanya perempuan, Wakaka namanya kan. Yang pertama. Belum Islam tapi sudah tauhid. Belum juga, belum Belum diketahui. Kita tidak ketahui, nggak bisa saya mengatakan. Oke. Karena Tapi bukan Hindu Buddha. tidak, Hindu Buddha enggak lah. Iya kan? Kan Sanskerta di mana-mana kan tulisannya Nggak Sanskerta. ada Sanskerta di sana. Iya. Saya kira Samarkan juga tidak di Buton ya. Samarkan itu di Kendari. Oke. Kendal, Iya, ya kan? iya, iya. Kita udah bahas Ya, lah Babe itu. sering bahas itu. Bang. Itu di Kendari, itu ada pengaruh Samarkan. Iya. Kalau di Buton nggak ada. Nah, bagaimana bisa Wakaka perempuan ya? Kan banyak raja-raja Melanesia, kerajaan-kerajaan di Melanesia sejaman itu juga perempuan kan. Oke. Jadi pengaruhan Melanesia itu waktu cukup kuat. Bagaimana dia bisa membuat power system? Ada emas Iya. di Pulau Bombana. Iya. Itu juga nama itu berbau Melanesia kan, Iya. berbau Melani nama itu, Bombana, ada emas. Kalau nggak ada emas nggak mungkin. Nah, orang Peru juga datang mencari emas. Di sana. Iya, 2-3 abad sebelumnya. Kalau nggak bangunan yang seluas itu dan sebesar itu dia bangun, kan perlu Ya, cost, butuh dana yang besar. butuh dana yang besar. Paling tidak biji-biji emas Iya. dia mengalir. Iya. Itu emas, ada emas mesti. Bukan rempah-rempah, bukan pakai rempah-rempah, Be. Rempah-rempah di daerah Ternate, Tidore dan Saparua ya. Iya. Walaupun di daerah Ternate, Tidore, Saparua juga ada emas, tapi juga dia didampingi dengan rempah-rempah. Kalau di Buton itu lebih mengarah kepada emas saja. Pokoknya memang semua power system yang ada di Indonesia ini parameternya ada emas Kak di situ. Kalau ada itu. emas ya mungkin ada kerajaan. Nah, itulah dari segi metodologi ya kan. Itu kelemahan dari ilmu sejarah di Indonesia. Nggak masukin variabel emas. Tidak masukkan variabel ekonomi. Oke. Mutlak dalam kajian sejarah harus variabel ekonomi. Ini mumpung ilmu sejarah belum dihapus Menadim nih ya. Kan Nadim kan udah tangannya gua hapus nih. Wah, gua hapus. Kan dia begitu aja udah nggak ketahanan. Iya. Mau ngapus sejarah. Nah, mumpung dari itu metodenya kita benahin. Iya. Harus masuk variabel ekonomi, kalau nggak bisa kita mengerti. Oke. Nah, berjalanlah Wakaka ini sampai kemudian masuk Islam ketika abad ke-15 ya. Masuk Islam ketika abad 15 atau sebelum itu sudah masuk. Tapi kerajaan Buton menjadi kesultanan itu mesti setelah Turki. Oh, setelah Turki barulah Buton. Ya, baru kerajaan-kerajaan itu di Indonesia menjadi kesultanan. Oke. Karena pengaruh khilafah Turki ini, Be. Yes. Oke. Itu 1453 kan, Konstantinopel direbut, Iya. ya kan? Iya. Lalu berdirilah Ottoman. Iya. Ya kan di Termasuk situ. pengakuannya dari Kesultanan Jogja pun mengakui kan ada Iya, pengaruh dari betul. Iya. Turki. Jadi mesti setelah 1453. Nomenklatur kerajaan itu berubah menjadi kesultanan. Kira-kira setelah berdirinya Ottoman di Konstantinopel 1453. Itu korelasinya. Karena pada saat itu setelah Ottoman berdiri di seluruh tanah Melayu ya, bukan Indonesia saja, di Malaysia juga di mana-mana orang sudah memakai nomenklatur kesultanan. Setelah itu, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman, ya kan. Dan sultan yang pertama di Kesultanan Buton itu Sultan Kaimuddin Kalipatul. Oke. Nah, beliaulah yang pertama. Iya. Islam terus berkembang. Oh, ada sultan pertamanya di situ pada saat itu, Be, ya? Ya, sultan pertama itu. Kalau raja pertama adalah Ratu Wakaka kan. Iya. Baru kemudian hadir sultan. Ya kan? Itu berbeda nggak kerajaannya? Maksudnya power sistemnya berbeda atau sama? Masih sama Masih saja, satu cuma persen, cuma perbedaan berbeda nomenklaturnya. nomenklatur. Oke. Tapi yang tetap bertahan adalah sistem
yang dinamakan Patalimbono. Apa itu, Be? MPR. Ya Oh, sama ada kita MPR sudah juga. bahas sama Pak Garuyung kan ada Nini Mama. Iya, Ya kan? iya. Kerajaan Sunda ada juru pengambat. Iya. Jadi kekuasaan raja atau kekuasaan sultan dibatasi oleh adanya Patalimbono. Karena dia yang berhak menaikkan dan menurunkan orang dari kursi kesultanan. Oke, perwakilan rakyat lah. Perwakilan rakyat gitu. Iya. Lalu kita lanjut pada 1597 itu muncullah konstitusi. Iya. Konstitusi itu mengatur etika kekuasaan. Oke. Bagaimana? Apa hubungannya Berapa masa berkuasa? jabatan? Tidak mengatur kuantitatif, mengatur lebih kepada kualitatif. Kekuasaan itu untuk apa? Untuk apa berkuasa? Ya kan? Apa tugas-tugasnya Iya, aja gitu, ya? dikaitkan dengan sifat-sifat utama Allah yang 7 itu. Oh. Murtabat atau martabat yang 7 itu. Iya. Jadi nggak boleh semena-mena dan sebagainya. Siapapun bersalah harus dihukum. Itu mengandung etika. Etika berkuasa, etika kekuasaan. Begitu kan? Sebenarnya untuk zaman sekarang ya, buku Martabat 7 itu bagus dicetak ulang ya. Ya, diedarkan lagi ya kan secara terbatas. Iya. Ya kan? Iya. Perlu itu. Iya. Penguasa-penguasa zaman sekarang membaca Martabat 7. Biar punya etika. Iya. Itu diatur betul-betul bagaimana orang itu kalau sewenang-wenang hukumannya apa, Iya. nggak boleh menghukum orang sembarangan, tidak boleh semena-mena berkuasa, tidak boleh zalim, itu diatur oleh Martabat 7. Jangan ada kriminalisasi gitu. Nggak boleh ada kriminalisasi dan itu adalah sumbernya adalah tasawuf Islam dari kitab-kitab yang beredar sejak 1620 dan sebelum itu pun kitab-kitab tasawuf. Dan yang paling banyak beredar ya 1620, tapi sebelum itu udah banyak beredar. Sumbernya adalah ajaran-ajaran sufi mengenai itu. Konstitusi 1597 yang disebut Martabat 7 itu. Nah ini kalau kita bicara dari segi hukum konstitusi ya kan, saya mengatakan bahwa Undang-Undang 1945 tidak ujuk-ujuk muncul. Ada residenis, ada riwayat hukumnya. Ini tertulis loh, Martabat 7 itu tertulis di dalam Arab Melayu, ya kan? Tertulis. Dan banyak yang tanya, ini pengaruh dari mana? Ya, karena hubungan Kesultanan Buton dengan Kesultanan Melayu di Melaka itu erat. Ya, jadi sangat mungkin raja-raja Malaysia itu sudah memiliki konstitusi. Itu. Tapi kan pulau itu kan nggak besar, Be, Pulau Buton itu, Be. Apakah kerajaannya masuk kerajaan besar? Apa di luar pulau itu masih wilayah dia? Monaco juga kecil. Raja juga. Iya. Grace Kelly, Iya, bintang Hollywood pernah jadi ratu. Jangan salah. Iya. Ya kan? Nggak dibatasi oleh keluasan wilayah, tetapi apa sih penghasilannya? Dia menghasilkan emas. Masih banyak di sana. Banyak. Oke. Jadi dia berperan dalam zona ekonomi Indonesia Timur, Iya. yang meliputi Banjar, daerah Makassar, Bone, Kendari. Goa, lalu Amurang, Pinrang, ya kan? Lalu Saparua ke timurnya. Walaupun zona ekonomi kan berdiri sendiri, Be. Zona ekonomi berdiri sendiri, tapi kan tuh ada ikatan, ada regionalisme. Itulah yang kemudian dari sejak abad 11 ya. Abad 11 itu zona ekonomi sudah berfungsi, sudah ada alat tukar meluas. Disitulah mengalir agama dari edaran situ. Dan walaupun sebelumnya sudah dari abad ke-8, tapi lebih luas lagi peredarannya setelah zona ekonomi. Dan itu salah satu faktor adanya dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 45 ini, salah satu dari situ. Iyalah, dari mana kan kita mengenal MPR memangnya dari mana? Oke. Kita tahu ada pembatasan kekuasaan top eksekutif dari mana? Kan semua kerajaan kita membatasi kekuasaan raja, nggak ada yang semena-mena.
Oh, jadi merangkum segala macam dasar-dasar hukum di setiap kerajaan-kerajaan kita. Iya, kita kan banyak orang tua di situ. Bukan dari Belanda, katanya dari Belanda, Be. Dari Belanda itu formatnya. Oke. Formatnya. Formatnya, Be ya. Format bukannya isi. Oke, bukan Formatnya kontennya, Belanda, Be ya. bukan kontennya, itu formatnya Belanda. Oh. Kita pakai, Iya, ya iya, kan? iya, iya. Dan itu standar untuk Iya. Eropa kontinental. Iya, iya, iya. Itu jangan salah dalam soal ini ya. Jadi jangan tiba-tiba meloncat dalam bicara Undang-Undang Dasar 45. Iya. Itu ada dasarnya. Oke, peran dari Kesultanan Buton itu di Indonesia apa yang paling penting, Be? Peran yang paling penting adalah itu kan persinggahan atau penghubung dengan antara wilayah kita. Tadi saya sudah katakan dari Banda Neira, Raja Ampat dengan sampai Banda Aceh. Karena titik tengahnya kan ada di Buton dan Banjarmasin. Oke, Titik tengahnya kan ada di termasuk situ. kesultanan penting ya, Be, ini, Be ya? Kesunahan penting dari segi Geografis. geografi, Iya. geostrategi itu penting Oke. letaknya. Karena itu kan orang Peru juga nggak sembarangan, dia bikin wolio kan, benteng di situ, bukan kastil, benteng. Iya, iya. Jangan diartikan kastil, benteng itu tempat tertutup. Iya, sekarang tuh masih ada nggak, Be, penerus kesultanannya? Saya rasa ada. Masih ada, Be ya? Ya saya rasa ada, cuma kan yang menjadi persoalan, apakah kedaulatan mereka itu habis? Menurut saya enggak. Maksudnya gimana, Be? Kan sudah diserahkan ke NKRI. Ada 18 loh orang yang ikut dalam BFO yang dipimpin Sultan Hamid. Mereka kan satu pihak sendiri, Iya. satu subjek sendiri dalam KMB. Kan kedaulatan itu diserahkan kepada forum KMB. Oke. Jangan salah. Oke. Kita mesti belum bicara selesai hukum. berarti barang ini? Hah? Barang ini belum selesai? Di meja KMB, dan di meja KMB itu ada utusan dari Sekjen PBB yang terus menghadiri sidang. Oke. Bukan dikasihin ke Belanda. Oke. Kedaulatan itu dikasihin KMB. Oke, Kalau oke. KMB pulangin lagi gimana? Iya. Ya kan? Iya, iya, Jangan iya. lupa. Iya. Itu ada ikatan. Kita jangan salah. Iya. Jadi tidak ada istilahnya, ada regionalisme. Gitu. Iya, Jadi dia nggak ada satu kesultanan yang menyendiri, nggak ada. Ini menarik ya, teman-teman. Jadi memang kalau kita bicara kesultanan yang ada di tanah Melayu ini, Be, Iya. di Indonesia ini. Iya. Di tanah Melayu ini kan luas, Be ya. Luas. Hamparan tanah yang luas, Iya. perairan yang luas, banyak sekali zona-zona ekonomi, kerajaan-kerajaan yang di tanah Melayu, banyak perannya masing-masing di situ, Be ya. Untuk akhirnya adanya Indonesia ini. Betul, adanya Indonesia nggak bisa dipisahkan dari 18 kesultanan itu. Nggak bisa begitu saja diabaikan eksistensi 18 kesultanan. Dan jangan salah kalau kita bicara hukum, kedaulatan itu diserahkan kepada forum KMB di mana ada PBB, Iya. putusan PBB. Iya. Sekjen ada di situ. Ada. sekjen. Ya, teman-teman, inilah perlunya kita mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Sebelum adanya bangsa Indonesia ini, apa sih sejarahnya gitu loh. Bukan Nah. berarti ada kerajaan-kerajaan yang tanpa ada emas dia ngakunya kerajaan besar. Ada juga kerajaan yang sebenarnya masih banyak tapi dikecil-kecilkan sama sejarah yang ada di buku sekolah, Be. Nggak ditaruh di pentas. Nggak terlalu dipentas gue, Be ya. Iya. Nah ini kok yang Iya, saya iya. sering berpikir ya, di tengah apa orang bilang ini ada COVID ya, Iya. saya berpikir bahasa Belandanya begini, saya khawatirnya itu kedaulatan 18 kesultanan yang disampaikan yang tergabung dalam BFO, Binnenkomst Federal Overleg, itu yang dipimpin Sultan Hamid itu, saya khawatirnya oleh PBB di retur afsender. Retur afsender itu dikembalikan kepada yang empunya. Kalau dikembalikan kepada yang empunya berat kita. Ngeri. Ngeri kan? Dan terakhir catatan saya ya, Iya. kita jangan gampang menghubung-hubungkan. Di dalam negara Kertagama katanya ada disebut Butuni, Oke. ya kan? Butuni itu Buton, tunggu dulu, belum tentu. Beda itu. Beda, Butuni dengan Buton lah beda. Buton atau beton, ya orang Betawi kan bilang kalau tembok tuh beton. Iya.
Buton, beton, baton. Itu satu rumpun. Butuni enggak. Kan ada himpunannya. Kalau kita bicara linguistik, itu kan ada himpunannya. Himpunannya adalah buton, beton, baton. Pergeseran dialektikanya itu Iya, ya. enggak Butuni lain. Nggak Beda tahu. itu, bukan Kesultanan Buton itu. Itu khayalan saya kira. Saya kalau udah babat ya kan, saya baca tapi rada-rada encok saya. Nikmatin aja Bapak tuh kayak novel berarti Bapak. Iya, saya anggap begitu. Ya, itulah teman-teman, sejarah itu penting. Tapi bicara timeline-nya itu perlu kita kaji lagi lebih dalam karena punya banyak versi Oh tuh, ya. iya, timeline tuh mesti hati-hati. Jangan kita telan mentah-mentah sejarah Nggak yang bisa, diajarkan nggak oleh bangku bisa. sekolah, Be ya. Nggak bisa. Coba kalian tulis di kolom komentar apa pandangan kalian mengenai kondisi kondisi kerajaan-kerajaan kita yang ada di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media kalian dan pastiin lo udah subscribe dan klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.